Oke. Interview sama majikan bule. Kenapa kamu menolak? Sok kamu itu. Soalnya satu, kenapa aku menolak yang bojonya orang Indonesia? Oh, bule tapi istrinya orang Indonesia. Oke, terus kenapa? Terus kan kalau dia kan juga mantan pembantu juga kan. Jadinya otomatis dia itu tahulah dulu itu dia mantan pembantu. Sekarang dia udah jadi madam. Jadinya otomatis tuh ya nggak semuanya ya. Ini aku garis bawain nggak semuanya. Ada yang sok wah gitu. Terus pas waktu interview itu aku nggak boleh kukunya panjang, nggak boleh kotekan, nggak boleh rambutnya panjang. Di rumah harus pakai baju yang sopan. Sebelum keluar libur harus kerja dulu, bikin sarapan. Terus udah gitu, apa itu namanya? Kalau mau pulang itu harus harus kerja lagi kayak gitu. Terus udah gitu standar gaji. Habis standar gaji, terus harus baik sama anaknya, harus menguasai bahasa Inggris yang bagus, soalnya harus ngajarin anaknya juga. Terus habis itu, pokoknya harus yang perfeksionis. Harus perfect. Harus perfect. Kita nggak boleh melebihi majikannya. Yo, tapi semua peraturannya itu benar loh, Jen. Masalahnya di mana? Kan nggak ada masalah di sini. Iya sih, nggak ada masalah, cuman aku itu nggak begitu suka. Kalau menurut aku, kalau orang Cina semua, kalau orang bule semua. Soalnya kalau menurut aku, kalau majikan Indo itu ya kebanyakan tahu sendirilah, kalau mantan pembantu itu pasti ada kayak gimana gitu. Soalnya nggak semuanya sih. Soalnya ini aku datang interview, terus anaknya kayak gitu. Pokoknya itu istilahnya itu ngenunjukin barang-barangnya dia, yang kalau ngebersihin itu harus hati-hati banget, soalnya ini harganya mahal lah, itulah, ginilah, gitulah. Jadinya aku nggak begitu suka, soalnya dia itu terlalu perfect. Karena aku nggak begitu terlalu perfect, jadi aku nyari majikan yang sederhana, yang maksudnya aku bisa menghandle pekerjaan aku, nggak terlalu kebanyakan mimi momo, nggak kebanyakan aturan juga. Soalnya kalau hari libur kan otomatis itu hari libur, harinya kita day off, harus nggak ada kerja. Tapi kalau kerja sama dia, kalau ditandatanganin sama dia, aku harus kerja dulu sebelum aku off. Terus aku juga nggak boleh ini itu kan hak aku, soalnya hak libur aku. Jadinya ya di situ aku langsung bilang, maaf, mungkin aku nggak seperfect yang kamu butuhkan. Mungkin kamu bisa cari orang lain. Mungkin aku nggak cocok sama kamu. Aku bilang kayak gitu. Tapi aku sih masih menjaga imageku dan ngomong dengan baik sama dia. Soalnya dia majikan di sini. Walaupun dia Indonesia, dia majikan di sini. Jadi aku masih respect sama dia kayak gitu. Lah emangnya ajenmu nggak ngomong kalau Ani bule tapi istrinya orang Indonesia? Enggak ngomong. Pertama dia cuma ngomongnya, Jen, ini ada majikan bule mau interview kamu. Terus aku bilang oke. Terus aku datang ke rumahnya. Oh, kamu datang di rumah majikan? Iya. Wow, ditunjukin dong, ini adalah mahal, itu adalah mahal. Yes. Dan jangan seperti ini, jangan seperti itu. Yes. Terus itu yang pas waktu aku dengar ada anak yang curhat harus dapat majikan bule. Itu sebenarnya nggak semua majikan bule itu baik. Kenapa kamu bilang gitu? Soalnya ya temanku juga banyak juga sih majikan yang bule. Apalagi yang bule ada sebagian bule yang rese juga ada. Itu kalau kerja itu nggak boleh pegang HP. Pegang HP itu cuman kalau kita lagi istirahat. Nah, kalau nggak istirahat kita juga nggak boleh pegang HP. Harus fokus sama pekerjaan kamu. Jadi apapun majikan kita itu nggak semuanya gimana ya? Nggak semuanya itu, maksudnya tuh nggak semua orang bule itu perfect dan baik. Ada juga majikan yang nggak baik juga. Sama juga majikan Cina. Majikan Cina juga ada yang baik, ada yang enggak juga. Jadi sama aja. Berarti aku bisa bilang dong, majikan Indonesia juga ada yang baik, ada yang tidak. Iya. Benar nggak? Jadi tergantung orangnya. Jadi bukan tergantung dari siapa dia. Iya. Terus ini tentang kontrak mandiri.
Soalnya dulu aku juga sering ya dapat interview dari majikan-majikan bule. Soalnya kan dulu kan aku nyarinya di internet itu loh, jadinya agent nggak boleh ngubungin aku kecuali majikan. Betul. Nah, itu habis aku dapat majikan bule kan disuruh datang ke rumahnya. Biasanya kalau orang bule kan kayak gitu. Terus di interview di dada kita oke. Di situ disappointed-nya aku, dia tuh akhir last minute dia tanya, by the way, where you come from, kan? Terus aku bilang, Indonesia. Oh God, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Soalnya kalau Indonesia nggak boleh kontrak mandiri. Susah kontrak mandirinya. Kalau orang Indonesia harus lewat agent. Jadinya tuh kayaknya sih mereka tuh nggak mau ribet. Soalnya kalau kita lewat agent kan katanya agak mahal. Kalau kontrak mandiri kan murah. Katanya gitu sih. Itu yang aku tahu dari majikan itu. Jadi bule lebih suka kontrak mandiri. Karena bule nggak mau kehilangan uang dibayar buat agent. Intinya seperti itu. Kemungkinan. Iya. Makanya kalau kontrak mandiri itu susah. Resikonya juga di diri sendiri. Tiba-tiba di interminate kamu mau cari majikan lagi susah. Iya. Saya kurang tahu ya, karena sekali lagi tidak semua agent punya lisensinya konsulat Indonesia. Jadi banyak agent yang nunut job aja. Paham? Iya. Makanya kan aku tuh kalau sekarang aku tuh nggak gimana ya, nggak harus majikan bule itu enggak. Pokoknya siapa aja yang bisa ngomong bahasa Inggris, karena aku bisa bahasa Inggris, nggak bisa Kantonis, siapa aja yang mau nanda tangan aku asalkan dia bisa ngomong bahasa Inggris, aku oke. Pokoknya kayaknya kerjaan sih oke juga lah kayak gitu. Aku nggak menargetkan aku harus dapat majikan bule, enggak. Pokoknya siapa aja yang bisa ngomong bahasa Inggris dan mau tanda tangan sama aku oke. Dan yang penting baik. Iya. Oh, oke. Oke. Jadi kamu sekarang udah mau pergi atau masih bersamaku?